teman-teman, welcome back to Gilgal Kids. Mana Herni ya? Aku sudah menunggu lama sekali. Kenapa Herni? Aduh. Kelihatannya nggak capek. Kelihatan capek, salah. Capek? Iya, benar. Sorry ya, aku telat. Pasti karena Aku macet. bangun kesiangan, Oh. terus macet juga. Aduh, kan aku lupa bawa dasi sama topi. Iya. Gimana nih, udah mau masuk sekolah? Aduh. Gimana ya? Aku juga hari ini nggak semangat nih. Kalau mau pulang nggak bisa. Kamu kenapa nggak semangat? Karena bentar lagi mau ujian, beberapa minggu lagi. Aduh. Mana ya ini ya? Biar semangat. Ya. Gimana kalau kita ajak teman-teman untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dulu. Ide yang bagus. Kalau gitu, yuk teman-teman kita bangkit Berdiri. Hitungan ketiga, kita mau bilang, it's Time to praise God. 1, 2, 3. It's time to praise God. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Yuk hari ini kakak ini dan kakak Michelle mengajak adik-adik semua untuk memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk buat adik-adik semua yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng ya. Dengan suara yang kencang yuk. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Say Jesus, Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. Say, I got love, I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. Yuk kakak ini mau ngajak semuanya kita tepuk tangan sama-sama. Kakak ini mau ngajak kita untuk nyanyi sekali lagi dari awal ya. Dengan suara yang lebih kencang lagi. Beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita nyanyi sama-sama yuk. Say Jesus. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Say Jesus, Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. One more time. I got love, I got love, I got
Tuhan, kami membawa pujian penyembahan kami untuk Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan layak untuk ditinggikan, dimuliakan. Yuk adik-adik, kakak Yunik mau ngajak kita untuk nyanyi lagu ini sama-sama. Yuk. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Yuk kakak Yunik mau ajak kita untuk angkat tangan kita sama-sama. Mari sembah Tuhan, katakan Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Semua pujian penyembahan yang kami naikkan, semua menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, gimana Robert? Abis memuji Tuhan, lebih semangat nggak? Terima kasih Herni, aku udah mulai sedikit semangat nih. Wah, luar biasa. Ngomong-ngomong, hari ini aku bawa berkat buat kamu. Wah, berkat. Wah. Wah, Jadi, pasti berkatnya gede nih. Aku ke sekolah minggu, terus aku dapat berkat dari gereja, aku mau bagi kamu. Wah, kenapa sembunyi-sembunyi? Tapi nggak apa-apa. Makasih Herni. Robert, aku ternyata bawa dasi sama Tommy. Wah. Ini pasti mama aku yang masukin ke dalam tas. Terima kasih mama. Wah. Udah bantuin aku. Aku tahu tadi pasti Herni buru-buru. Iya. Mama langsung masukin. Ini kalau aku, Ya. kalau bukan karena mama masukin, pasti aku udah kena ini deh, kena disiplin. disiplin. Iya, disiplin Yes. sama Miss deh di kelas. Aku jadi ingat kalau Herni diberkati, aku juga diberkati loh. Diberkati Ya. lewat apa? Mamaku juga kasih juga untuk sekolah buku pelajaran untuk belajar. Biar bisa belajar. Lalu juga ada buku apa? Biar Pensil. bisa nulis. Pulpen. Lalu juga bisa ada botol minum. Aku juga ada, biar kita nggak dehidrasi. Dehidrasi, Betul. nggak kausan ya. Puji Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan itu baik sekali. Tuhan memberkati kita lewat mama dan papa. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya Tuhan mau kasih kita semua berkat-berkat ini ya? Aku jadi teringat, mamaku selalu mengajarkan untuk yang pertama Herni, selalu bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Oh, berarti kita harus thank you ya sama Tuhan ya? Salah satunya, Salah duanya? kita akan belajar dari satu video yang tentunya berasal dari firman Tuhan. Oh, video apa ya? Yuk kita sama-sama simak. Ada bel berbunyi. Tanda kita masuk sekolah. Ya. Stories of the Bible, the parable of the three servants. This is Jesus. Heyo.
who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like walking on water Oh, hey guys. and even raised people from the dead. Wahoo! Jesus was sitting at the Mount of Olives with his disciples and teaching them about the kingdom of God. Jesus told his disciples a story. He told them that the kingdom of heaven would be like a man going on a trip who asked 3 servants to take care of his money. The man gave each of his servants different amounts of money according to their ability. To one of his servants, he gave 5 bags of money. He gave another 2 bags, and he gave the third servant 1 bag of money. Then he went on his trip. See ya! The man who had been given 5 bags of money invested the money and gained 5 more bags. All right. The servant with 2 bags of money did the same and got 2 more bags of money. Woohoo! But the man who had 1 bag of money put it in a hole and hid the money. After a long time, the man came back from his trip and checked in with his servants to see what they had done with his money. The servant who was given 5 bags of money showed that he had gained 5 more. And the man said, "Well done, good and faithful servant. You did well with small things, so I will let you care for much greater things." Yeah! Then the servant with 2 bags of money showed that he had gained 2 more. And the man was happy and said, "Well done" to the servant. Thank you! Then the servant who had hid the money showed the man the 1 bag of money and said that he had hidden it because he was afraid. Aw, The man said, "You wicked, lazy servant." He said that he should have at least put the money in the bank to get interest. Then he threw out the servant so he would serve him no more. And the man took the money from the servant and gave it to the servant with 10 bags. For he said, "Everyone who uses what he has will get more. He will have much more than he needs. But the one who does not use what he has will have everything taken away from him." Hai adik-adik, hari ini seru banget ya. Tadi kita belajar dari 2 teman kita yang bawa-bawa berkat itu loh. Wah, ternyata senang sekali ya kalau kita itu bisa diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh orang tua kita. Nah adik-adik, tadi kan kita mendengar ya, kalau kita diberkati Tuhan, kita perlu untuk bilang thank you gitu ya, mengucap syukur. Nah selain itu ternyata ada satu hal lagi yang kita perlu lakukan untuk mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Nah di video pelajaran kita belajar tadi tentang ada yang mendapat berkat 5, mendapat berkat 2, dan mendapat berkat 1. Nah adik-adik ingat gak? Tadi waktu yang mendapat berkat 5, dia mengelola berkatnya dengan baik. Lalu yang diberikan 2 berkat, dia juga mengelola berkatnya dengan baik. Tapi yang mendapat 1 berkat, adik-adik ingat gak apa yang dia lakukan? Dia kubur, dia simpen. Nah adik-adik ya, dalam kehidupan kita ini sebagai anak-anak Tuhan, salah satu kita mengucap syukur atas berkat adalah dengan bilang thank you sama Tuhan. Nah yang satu lagi adalah kita belajar yang namanya be responsible atau bertanggung jawab atas setiap berkat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Jadi contohnya adik-adik itu diberkati Tuhan dengan berbagai hal ya. Yang pertama, adik-adik diberikan keluarga, ada papa, ada mama, ada koko, ada cici, ada dede. Ya, kita perlu untuk be responsible for them. Kita perlu bertanggung jawab. Jadi kalau sama mami dedi, gak boleh marah-marah, gak boleh pukul-pukul, gak boleh tidak taat. Kita harus sayang, kita harus caring, kita harus taat. Sama adik kakak kita juga kita harus
sayang kepada mereka. Lalu apalagi berkat ya? Yang kedua, Tuhan memberkati kita supaya kita bisa pergi ke sekolah. Yes, betul. Kita bisa pergi ke sekolah, menikmati pendidikan yang baik. Lalu papa mama siapkan pakaian, ya. Lalu dikasih sepatu, dibeliin. Lalu ada tas sekolah. Lalu dibelikan botol minum, kotak makan, buku pelajaran. Lalu alat tulis. Banyak sekali ya berkat-berkat yang kita bisa terima. Nah, kita perlu belajar untuk be responsible atas setiap hal, setiap berkat yang sudah disiapkan dan diberikan kepada kita. Kalau pergi ke sekolah, dibawa tasnya, nanti pulang sekolah, dibawa lagi tasnya. Jangan ditinggal. Misalnya adik-adik juga dibelikan botol minum. Botol minum itu juga kalau sudah selesai dipakai, harus dibawa pulang. Jangan ditinggal atau main dilempar sehingga botol minumnya jadi rusak, jadi pecah atau ya kita sia-siakan begitu. No. Sebagai anak Tuhan, setiap berkat yang dipercayakan kepada kita harus belajar untuk be responsible. Kak Evelyn dari tadi be responsible. Emang artinya apa Kak? Artinya adalah mengelola setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Itu dia, belajar be responsible, belajar bertanggung jawab. Kakak aku kan masih kecil, emang aku bisa untuk be responsible? Bisa adik-adik. Makanya hari ini kita sama-sama belajar supaya kita menjadi orang yang mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan sudah sediakan. Yang pertama caranya kita bilang thank you Tuhan. Yang kedua caranya kita be responsible. Setiap yang kita yang diberikan kepada kita belajar bertanggung jawab. Kitab dibagi menjadi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Lalu, bagaimana kita memulai membaca Alkitab? Kita bisa mulai dengan membuka daftar isi dari Alkitab dan mencari nama kitab yang akan kita baca. Apakah ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Setelah menemukan nama kitab, langkah selanjutnya adalah mencari pasal dari kitab tersebut. Pasal ditandai dengan angka yang lebih besar. Selanjutnya, kita juga akan mencari ayat yang akan kita baca. Ayat ditandai dengan angka yang lebih kecil. Misalnya, kita akan membaca kitab Yohanes 3 ayat 16. Maka, kita perlu mencari kitab Yohanes di Perjanjian Baru, lalu mencari pasal 3 yang ditandai dengan angka 3 besar, dan ayat 16 yang ditandai dengan angka 16 kecil. Mudah bukan? Mari kita coba sama-sama dengan membaca ayat hafalan kita berikut ini. Ayat hafalan minggu ini diambil di dalam kitab Lukas 16 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Melalui ayat hafalan minggu ini kita belajar untuk setia terhadap hal-hal yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar mengelola hal-hal yang diberikan di dalam kehidupan kita, mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya, ketika kita sekolah, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita menjaga dan merawat setiap barang yang dipercaya di dalam kehidupan kita, adik-adik. Nah, dan kita percaya ketika adik-adik bisa melakukan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita percaya kita akan diberikan hal-hal yang besar nantinya. Yuk kita baca sekali lagi ayat hafalan kita minggu ini ya. Diambil di dalam kitab Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Wah, kita belajar banyak sekali hari ini. Betul. Jadi, Kita belajar banyak ya. Iya, kita tahu ternyata kita itu harus bertanggung jawab, mengelola, menjaga apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita ya. Kalau gitu sekarang aku mau pulang, kan udah jam pulang sekolah. Aku mau pulang, mau ngerjain PR, mau belajar buat ujian kita nanti. Ya, aku juga mau les supaya ujiannya dapat nilai yang bagus. Oke, kalau gitu aku duluan ya. Tunggu. Kita mau doa dulu. Bener juga, kita belum tutup doa. Yaudah yuk. Aku yang pimpin ya, Robert ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar be responsible. Yang pertama, kami mau belajar mengucap syukur atas setiap pemberian berkat yang datang dari Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan yang kedua, kami mau belajar untuk menjaga dan mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biar firman Tuhan tinggal dalam hati kami selamanya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita jalan ya. Parents, jangan lupa untuk bisa cek Parents Guide yang sudah kami siapkan di Instagram @gilgalkids dan juga di YouTube GBI Gilgal PIK, GBI Gilgal P. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sabar! Adik-adik sabar dulu. Nah, Kakak Yunik dan Kak Robert mau ajak adik-adik semua untuk ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Yang mungkin selama ini masih ikut ibadah online. Nah, sekarang yuk kita sama-sama ikut ibadahnya secara onsite. Adik-adik bisa bertemu dengan Kak Robert, Kak Yunik, Kak Cindy, Kak Herni, dan Kak Evelyn. Dan kakak-kakak yang semangat melayani adik-adik dengan antusias. Betul sekali. Nah, Kak Robert, mungkin nih adik-adik selama ini nggak tahu emang Gilgal Kids itu ada kebaktiannya berapa kali sih? Nah, Gilgal Kids punya 5 kebaktian. Berapa aja Kak Robert? Di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, dan jam 5. Betul sekali. Nah, lalu kalau misalkan adik-adik nggak tahu nih emang Gilgal itu ada di mana sih? Nih, alamatnya di bawah sini ya. Nah, terakhir nih yang terpenting nih. Penting nih Kak Robert. Kalau misalkan adik-adik mau hadir ibadah secara onsite, sebelumnya adik-adik perlu untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Gilgal Connect. Nah, dibukanya jam berapa? Kapan? Dibukanya di hari Jumat jam 12 ya. Betul sekali. Jadi adik-adik jangan lupa untuk kasih tahu mama papa buat yuk bantuin aku supaya bisa daftar dulu supaya bisa ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Sampai ketemu di Gilgal Kids.